menyangkut yang kedua praktek daripada tarif atau daripada apa namanya? Amplop daripada gaji, ya kurang lebih lah seperti itu, Ustadz, dai dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi yang seperti Al-Fakil tadi singgung daripada pertanyaan Habib Alwi, kalau dikasih hadiah itu tidak boleh ditolak dan Rasulullah tidak menolak hadiah. Kalau dikasih sedekah, Nabi Muhammad itu tidak menerima sedekah. Caranya kalau itu memang sedekah, afdolnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya daripada mereka yang membutuhkan. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau dikasih hadiah, ya itu dianjurkan dan sunnahnya tidak ditolak. Apalagi yang ngasih hadiah itu daripada kalangan yang tidak mampu atau orang yang fakir atau orang yang miskin. Lebih dari itu dia menyiapkan betul-betul daripada hadiah itu. Padahal nggak punya, tapi mengada-ngadakan, mengumpulkan itu untuk supaya bisa memberikan hadiah itu kepada ustadz-ustadz tertentu. Ya ini selama dalam arti tidak mentarif. Ya. Nah, tapi kalau sudah mentarif, wah, ini permasalahannya beda lagi. Ini yang Al-Fakir bahas tadi sedikit banyak di pertanyaan Habib Ali, tatkala tidak ada tarif. Tapi kalau sudah, Beb gimana? Kalau mentarif, ini bisa masuk kepada suatu hal yang haram. Karena yang kita berikan ini materi, bukan daripada ilmu dunia. Beda lagi konteksnya yang dia sampaikan daripada kajiannya, daripada ilmunya tentang ilmu dunia. Itu ya boleh-boleh saja, hitungan bisnis, hitungan kerja mungkin. Tapi kalau sudah menyangkut ilmu akhirat atau ilmunya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mentarif, ini permasalahan. Ini jauh dari warok, ini jauh dari warok. Ya, bisa masuk bukan lagi ke syubhat, tapi suatu hal yang haram. Ya, karena tidak elok sekali. Karena banyak hadis-hadis riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ya bi ahadum bi arad minad dunya galil. Di akhir zaman itu banyak ulama usuk, ya, ulama yang hanya pandai berbicara, tapi amalnya dan hatinya jauh daripada ilmunya. Ya. Ilmunya ke kanan, amalnya hatinya ke kiri. Alhamdulillah. Dan itu kategorinya, ciri khasnya disebutkan oleh Rasulullah, mereka memperdagangkan dan memperjualkan daripada akidahnya atau agamanya untuk mencari harta yang sedikit. Nah, karena dibilang harta yang sedikit karena hakikatnya dunia ini sedikit jika dibandingkan dengan akhirat, walaupun nominalnya banyak. Nah, enggak Beb, Ana dapat 1 miliar ini Beb. Ya udah Beb, Ana berani untuk memberikan fatwa, Ana berani untuk memberikan kajian. Enggak. Jadi kalau mengikuti apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak diperkenankan. Tapi kalau hadiah atau bisyarah atau barokah, ya fadhol. Kalau mau diterima boleh. Kalau tidak diterima, nah itu dari individu-individu manusia, antum terima, antum salurkan kepada yang lebih berhak. Tapi kalau dari kayak lembaga-lembaga, masjid atau pesantren atau madrasah, antum boleh menolaknya. Dalam arti nggak usahlah kasihkan ke pesantren itu aja. Anak terima, cuman anak kasihkan lagi ke pesantren. Anak terima, anak kasihkan lagi ke madrasah. Anak terima, anak kasihkan lagi ke masjid. Nah, itu lebih afdol, lebih mulia, lebih barokah insya Allah. Selama memang ustadznya itu atau dai-nya itu tidak membutuhkan. Tapi kalau dia membutuhkan, ya terima saja. Karena Al-Fakir juga sedikit banyak tahu ada beberapa sosok-sosok ulama-ulama yang warok sampai detik ini hidup beliaunya itu. Dan Al-Fakir dapat cerita ini dari Al-Fakir dan sangat terkenal sekali, antum semuanya pada tahu, itu beliau dalam dakwahnya dulu itu dikasih amplop seperti itu ya umum lah seperti itu, dikasih hadiah tatkala dakwah dari banyak orang, itu beliau selalu menolak, selalu nggak mau, dari waroknya beliau selalu nggak mau, selalu menolak, padahal beliau bukan orang kaya, padahal beliau bukan orang cukup, dan beliau butuh akan itu, tapi dari waroknya beliau nggak mau. Sampai kemudian dipaksa, dan beliau berembuk kepada beberapa ulama yang lain, dan ulama yang lain juga banyak memberikan masukan kepada beliau, nggak apa-apa Habib, ini seorang Habib besar, sampai detik ini masih hidup, dan antum semuanya juga banyak tahu, namun Al-Fakir tidak menyebutkan namanya. Ya. Kalau Al-Fakir sebutkan antum tahu, dan ini langsung Al-Fakir dengar daripada Al-Fakir
ya, dan beliau tahu sendiri bagaimana beliau kewaroannya luar biasa, tidak mau menerima. Padahal beliau butuh. Namun kemudian ketika dipaksa akhirnya ya udah beliau memaklumi dan beliau menerima dengan berat hati. Jadi ketulusan, keikhlasannya ya. Kalau beliau istilahnya mau buka tarif atau mau menerima dengan manajemen yang rapi dan segala macam manajer dan seterusnya, ya pasti jadi orang yang kaya raya sekali karena beliau pengaruhnya dan keilmuannya, ketokohannya luar biasa. Namun beliau nggak mau itu semuanya. Wallahu a'lam Habib.